Bertemu kembali dengan saya Polmer Nadabdab. Pada saat ini saya akan lanjutkan materi Matematika Wajib kelas 11 tentang operasi matriks. Nah, di operasi matriks ini yang akan kita pelajari adalah penjumlahan matriks, pengurangan, perkalian, perpangkatan matriks persegi, kemudian yang kelima adalah kesamaan matriks. Nah, yang terakhir itu nanti ada saya buat latihan soal ya. Oke, baik, kita mulai pelajarannya. Yang pertama itu adalah penjumlahan dan pengurangan matriks. Dua buah matriks bisa dijumlahkan dan dikurangkan. Syaratnya adalah ordonya sama. Jadi sebelum kita kurangkan atau kita jumlahkan kedua matriks tersebut, kita cek dulu apakah ordonya sama atau tidak ya. Coba di sini saya buat ada contoh pertama. Ada matriks K ya, 3 1 2 5 yang ini, matriks M yang ini. Oke, pertanyaannya adalah K plus M. Itu maksudnya adalah matriks K plus matriks M. Nah, tadi kan bahwa syaratnya harus ordonya sama. Coba kita cek dulu kita di sini. Matriks K ordonya berapa? Ingat ordo itu baris 1, ini 2 ya. Baris kali kolom, berarti barisnya adalah 2. Ya, berarti 2 kali ordo kolomnya ini 1 2. Berarti matriks K ordonya adalah 2 kali 2. Ingat ya pelajaran sebelumnya. Sedangkan matriks M yang ini ordonya barisnya 1 2, berarti 2 kali, sedangkan kolomnya ini 1 2 3. Berarti 2 kali 3 ordo matriks M. Nah, kalau kita perhatikan bahwa matriks K ordonya 2 kali 2, sedangkan matriks M ordonya adalah 2 kali 3. Pertanyaan di sini adalah K plus M. Apakah bisa dijumlahkan? Nah, coba lihat. Tadi kan ordonya harus apa? Sama. Kalau begitu, K plus M ini tidak ada. Atau dengan kata lain bahwa matriks K plus M tidak dapat dijumlahkan. Ya. Nah, tidak dapat dijumlahkan. Oke, saya buat seperti ini. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa ada matriks A ya. Matriks A, kalau kita lihat ini ordonya 2 kali 2 ya. Kemudian matriks B ini juga ordonya 2 kali 2. Kemudian matriks C ini juga ordonya 2 kali 2. Nah, pertanyaan pertama. Matriks A tambah B. Ya. Matriks A ordonya 2 kali 2, B juga 2 kali 2. Nah, ordonya sama ya, berarti bisa kita jumlah. Berarti kalau kita jumlahkan di sini 2 0, saya tulis ulang ya. Ini 8 4. Ditambahkan dengan ya, ditambahkan dengan B yaitu 2 2 7 minus 3. Nah, kalau bisa kita jumlahkan, maka yang kita jumlahkan itu adalah elemen yang seletak. Yang seletak itu ini, 2 dengan 2. Kalau kita jumlahkan, berarti 4. Kemudian 0 dengan 2, seletak. Berarti 0 tambah 2, 2. Kemudian, ini 8 dengan 7 seletak, berarti 8 tambah 7 ya. 15. Oke, kemudian selanjutnya adalah 4 dan minus 3. Berarti 4 tambah minus 3 ya. Nilainya di sini berapa? 1. Nah, itulah matriks A tambah B. Oke, kita lanjut. Matriks A kurang C ya. Matriks A kurang C. Kalau kita lihat di sini A ya, A atau saya tulis ulang di sini
2 0 8 4 ya, dikurangi dengan C. C-nya adalah minus 5 4 8 oke 9. Nah, karena ordonya sama, tentu ini bisa kita kurangkan. Sama seperti penjumlahan tadi yang seletak yang kita kurangkan. Berarti 2 kurang minus 5 ya. Berarti yang ini adalah 7. Kemudian 0 dikurangi dengan 4. Berarti minus 4. Baru 8 kurang 8 ya. Nih 0. Kemudian 4 kurang 9. Berarti minus 5. Maka matriks A kurang C itu nilainya. Oke, sampai di sini bagaimana? Bisa ya? Nah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Ini yang kedua adalah perkalian matriks dengan bilangan real K ya. Oke, kalau di sini saya misalkan ada matriks A, ada matriks B, maka 2 kali matriks A. Jadi bilangan real K-nya yang ini, bilangan real K yang ini itu adalah 2. Jadi 2 kali matriks A. Maka kalau ini saya tulis begini, 2 kali matriks A. 4 7 5 3. Nah, kalau perkalian matriks dengan bilangan real, maka ini tinggal kita kalikan saja elemen-elemennya ya. Jadi 2 kali 4, 8, 14, kemudian ini 10, kemudian 6. Ya. Oke, pertanyaan B-nya adalah 2B. Ya kan? Berarti 2B. Kalau langsung 2B berarti 2, lihat B-nya 2 kali 6 ya. 12, yang ini adalah 2, yang ini adalah 4, begitu kan? Sedangkan yang ini adalah 16 ya. Kita kali 2 langsung. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah 2A kurang 2B. Nah, nilai dari 2A sudah kita hitung tadi, yaitu 8, 14, kemudian 10, 6. Dikurangi dengan 2B ya. 2B-nya adalah 12, 2, 4, 16. Nah, ini tentu ordonya sama ya. Jadi kita tinggal kurangkan saja yang elemen yang seletak ya. Berarti 8 dikurangi dengan 12 ya. Minus 4. Kemudian yang ini 14 kurang 2 ya. 12 baru 10 dikurangi 4 ya. 6. Kemudian 6 dikurangi 16 ya. Min 10. Nah, inilah nilai dari matriks 2A kurang 2B. Oke. Baik, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga ini adalah perkalian 2 matriks. Nah, di perkalian 2 matriks ini ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Nah, saya buat begini. Misalkan ada matriks A yang ordonya M kali N. Ini ordonya M kali N. Kemudian matriks B ya, matriks B ordonya adalah N kali K. Nah, 2 buah matriks bisa dikalikan ya. 2 buah matriks bisa dikalikan jika, nah ini ada saya buatkan, jika kolom matriks pertama sama dengan baris matriks kedua. Jadi ini harus sama dulu. Ya. Kolom matriks pertama ya, kolom matriks pertama kan N ya. Sedangkan baris matriks kedua adalah N juga. Jadi harus sama. Nah, kalau itu sama maka bisa dikalikan. Nanti hasilnya, hasil perkaliannya yang ini. Ya. Jadi yang nanti ya, nanti hasil atau ordo matriks A kali matriks B, kalau saya misalkan di sini adalah matriks C yang ini, ordonya itu adalah M kali
K. Nah, makanya di sini saya tuliskan hasil perkaliannya. Jadi itu maksudnya adalah hasil ordo perkalian. Oke? Nah, baik, coba kita lihat di sini contoh A. Ada matriks A, ada matriks B, dan ada matriks B. C ya. Kalau kita lihat matriks A, ini adalah ordonya 2 kali 2. Oke. Matriks B, ordonya ini adalah barisnya 2, sedangkan kolomnya 1. Matriks C 2 kali 2 ya. Nah, barisnya 2, kolomnya 2. Nah, pertanyaannya adalah A kali C. Kita lihat. A dengan C ya. Kalau saya tulis dulu di sini A dengan C ya. A kali C. A-nya adalah 2, 3, 5, 4. C adalah 6, 7, 6, 7, kemudian 1, 0 ya. Nah, apakah kedua matriks ini bisa kita kalikan? Nah, coba kita lihat. Di sini, ini kan ordonya tadi adalah 2 kali 2. Yang ini juga ordonya adalah 2 kali 2. Syaratnya tadi apa? Kolom matriks pertama sama dengan baris matriks kedua. Nah, kalau kita lihat ini sama. Ya, sama. Nah, tentu bisa dikalikan. Hasilnya nanti ordonya adalah ini 2 kali 2. Jadi nanti hasilnya itu ordonya adalah 2 kali 2. Nah, bagaimana perkaliannya? Ya, bagaimana perkaliannya? Cara perkalian matriks itu adalah baris. Ya, ini kalau ini B1 saya buat di sini ya. Ini sebentar. Oke, ini baris pertama, ini baris kedua. Begitu kan? Nah, di matriks kedua ini adalah kolom pertama, yang ini adalah kolom kedua. Jadi intinya kalau perkalian matriks itu adalah baris kali kolom. Ya, kalau saya tulis dulu sini. Oke. Nah, jadi di sini nanti adalah baris pertama dikalikan dengan kolom pertama. Di sini hasilnya. Oke. Setelah itu di sini adalah baris pertama kali kolom kedua. Nah, baru bawahnya baris kedua di sini kali kolom pertama. Setelah itu baris kedua di sini letaknya kali kolom kedua. Ya, sehingga kalau kita kalikan ya, baris pertama ya, yang baris pertama itu yang ini kali kolom pertama nih. Berarti 2 ya, 2 kali 6 tambah 3 kali 1. Itu baris pertama kolom pertama. Kita lanjut. Baris pertama kolom kedua. Berarti 2 kali 7 tambah 3 kali 0. Seperti itu kan? Oke, kita lanjutkan. Baris kedua kolom pertama. Baris kedua. Lihat baris kedua. Berarti 5 kali 6 tambah 4 kali 1. Yang terakhir adalah baris kedua kolom kedua. Berarti 5 kali 7 tambah 4 kali 0. Nah, setelah dapat seperti itu maka ini tinggal kita kalikan ya. Kita kalikan dan jumlahkan. Kita lihat. Ini 2 kali 6, 12 ya, tambah 3 berarti ini adalah 15. 2 kali 7 adalah 14, tambah 3 kali 0 berarti tambah 0 ya, ini adalah 14. Kemudian 5 kali 6, 30, tambah 4 ya, 30 4. Yang ini 5 kali 7, 35, tambah 0 ya, berarti ini 35. Jadi ini hasil perkalian matriksnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, hasil kalinya ordonya adalah 2 kali 2. Nah, begitu. Oke. Baik, kita lanjutkan yang B. Ya, kita lanjutkan yang B. Coba di sini saya buat. Oke. Matriks A kali B.
Matriks A saya tulis kembali 2, 3, 5, 4. Matriks B adalah 1, 6. Nah, kalau ini saya tulis ulang ordonya, ini kan 2 kali 2. Sedangkan yang ini tadi adalah 2 kali 1. Ingat, syarat matriks itu bisa dikalikan, harus kolom matriks pertama sama dengan baris matriks kedua. Nah, ini sama, 2, 2. Nah, sedangkan yang ini nanti adalah hasil kali ordonya. Jadi, hasil kali ordonya nanti atau ordo matriks hasil perkaliannya itu adalah 2 kali 1. Oke, ingat prinsip tadi perkalian matriks baris kali kolom. Berarti yang ini baris pertama, ini adalah baris kedua. Nah, yang ini kolomnya hanya 1. Berarti baris pertama, kolom pertama. Gitu kan? Berarti baris pertama, kolom pertama 2 kali 1 tambah 3 kali 6. Habis ya, baris pertama, kolom pertama habis. Berarti baris kedua, kolom pertama. Kembali ulang ya. Baris kedua, berarti 5 kali 1 ditambah dengan 4 kali 6. Sehingga ini hasilnya adalah 2 tambah 18. 20. 5 tambah 24. Jadi 29. Nah, ini ordonya adalah 2 baris, 1 kolom. Jadi sesuai dengan yang ini tadi ya. Ordonya hasil kalinya adalah 2 kali 1. Oke, bisa dipahami ya? Baik, kita lihat yang C. Ya, yang C. Nah, di sini yang ditanya yang C adalah B kali A. B kali A. Coba kalau saya buat di sini. B-nya adalah 16. Sedangkan A-nya adalah 2, 3, 5, 4. Tadi ordonya ini adalah 2 kali 1. Sedangkan ini ordonya adalah 2 kali 2. Nah, ingat bahwa matriks itu bisa kita kalikan jika syaratnya tadi apa? Kolom matriks pertama harus sama dengan baris matriks kedua. Apakah ini sama? Ini 1, ini 2. Tidak sama. Karena ini tidak sama, tentu yang ini tidak ada atau tidak dapat dikalikan. Saya buat di sini negatif dikalikan. Artinya kita tidak dapat menentukan hasil perkalian matriksnya. Ya, karena tidak memenuhi syarat. Oke, bisa ya? Baik, saya lanjutkan yang keempat. Nah, yang keempat ini sudah semakin mudah nanti ya, karena intinya ini adalah di perkalian matriks. Yang keempat ini adalah perpangkatan matriks persegi. Nah, di perpangkatan matriks itu begini. Kalau A kuadrat berarti A kali A. Kalau A pangkat 3 berarti A kali A kali A kali A. Kan gitu sebenarnya ya. Nah, oke, dan seterusnya. Artinya bahwa nanti di dalam perpangkatan matriks itu matriksnya harus kita kalikan. Kalau A kuadrat berarti kalikan A kali A. Ya. Nah, supaya lebih jelas contohnya begini. Ini ada matriks Q. 2, 3, 1, 4. Yang ditanya adalah Q kuadrat. Jadi Q kuadrat berarti seperti yang tadi adalah ini Q kali Q. Jadi kita harus mengalihkan ya matriks Q dengan Q. Matriks Q dengan dirinya sendiri ya. 2, 3, 1, 4 dikalikan dengan 2, 3, 1, 4. Nah, ini kembali akan menjadi perkalian matriks. Ini kan ordonya adalah 2 kali 2. Ini juga ordonya 2 kali 2. Tentu nanti hasil matriksnya adalah ordonya 2 kali 2. Hasil perkalian matriksnya. Nah, bagaimana nanti hasil kalinya? Ini silakan dilanjutkan ya. Sama seperti perkalian matriks ini tadi. Ya, perkalian ini matriks. Oke. Nah, saya tinggalkan ini sebagai latihan. Oke,
Baik, yang kelima, ini yang terakhir, yaitu kesamaan matriks. Ya, dua buah matriks dikatakan sama jika yang pertama, ordonya tentu harus sama. Oke. Kemudian yang kedua, elemen seletak juga harus sama. Nah, ini. Oke, jadi harus dipenuhi kedua syarat ini. Nah, ini saya buat contohnya. Ya, saya buat contohnya. Ada matriks A. Ini kita lihat ordonya ini adalah 2 kali 2 ya. Oke. Kemudian ada matriks B. Ini juga ordonya adalah 2 kali 2. Nah, kemudian nilai X dan Y supaya A sama dengan B. Nah, di sini ordonya sama sudah dipenuhi. Kemudian elemen yang seletak sama. Nah, kita lihat. Karena tadi dikatakan supaya A sama dengan B, berarti kita tuliskan saja di sini A-nya adalah 3X, kemudian ini X tambah Y, kemudian yang ini adalah 5 sama dengan ya, sama dengan B. B-nya 3, 2, 6, 5. Nah, elemen yang seletak sama. Mana yang seletak ini? 3 seletak dengan 3, makanya sama. Oke, 5 nih seletak dengan ini, makanya sama. Sehingga ini seletak X seletak dengan 2, maka kita dapat nilai X-nya 2. Kemudian X plus Y seletak dengan 6, maka X plus Y sama dengan 6. Nah, X-nya sudah ada, berarti Y bisa kita cari. Y sama dengan 6 kurang 2, 4. Sehingga nilai X-nya haruslah 2 dan nilai Y haruslah 4. Supaya kedua matriks tersebut seletak. Oke, baik. Nanti untuk latihan soal kalian, ini saya tinggalkan ada 4 soal. Ya, jadi setelah mempelajari dari awal video sampai dengan kesamaan matriks tadi, silakan soal ini dikerjakan supaya lebih paham. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Semoga bisa memahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih.